Pertanyaan 2 bagus-bagus nih, tapi panjang banget. Pekerjaan saya di bidang jasa sebagai freelance desainer ilustrator. Terkadang penghargaan terhadap profesi saya masih rendah, dibayar murah. Bagaimana dengan sikap saya yang pilih-pilih project atau klien? Apakah termasuk sikap sombong dan gak yakin sama rezeki Allah? Mengingat harga jasa itu bisa relatif berbeda-beda setiap orang. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Itu yang pertama tuh. Oke, jawab dulu. Saya lupa ya. Oke. Bagus Mbak, kalau Mbak atau Mas barusan ya. Itu keren banget kalau kalian sekarang punya sebuah skill yang bergerak dalam dunia yang memang sekarang sangat dibutuhkan. Saya bilang bahwa skill yang Anda mempunyai skill dalam bidang desain, ya, video, itu sekarang di mana-mana dibutuhin, Pak. Anda bisa narip mahal, seriusan. Anda bisa narip mahal, bukan berarti jual mahal loh ya. Anda menghargai diri Anda sendiri. Ya. Saya, Pak, ini saya cerita mungkin untuk memotivasi kalian ya. Sebelum sekarang saya buat workshop dengan harga 7,7 juta, peserta 150, Pak. Ya, Anda bisa hitung omsetnya berapa, gak usah dihitung, gak usah. Ya. Itu dulu, Pak, saya ngadain workshop, Pak, harganya cuma 50.000, peserta cuma 50. Sekali lagi ya, sebelum sekarang saya jual mahal, itu dulu saya jual murah. Ya. Tapi saya tahu bahwa makin kesini saya menghargai diri saya. Ya. Begitu berharga saya ketika saya berhubungan meluangkan waktu saya dengan anak saya, dengan istri saya. Oh, itu berharga banget. Saya gak mau hanya gara-gara kerjaan itu terabaikan. Maka saya setting harga saya mahal. Tapi kalau kajian begini saya free kan. Free gitu kan. Karena ini adalah dakwah saya. Saya di Bandung tiap kali ya tadi ya macam-macam yang namanya dakwah ya. Dan saya baru tahu juga setelah saya terjun ke masjid gitu kan. Pas saya ngecil masjid ini di belakangnya tuh, Kang ini Kang buat ini ya. Dia penghargaan dia buat saya gitu kan, dikasih dilihat. Enggak, sok aja sedekahin lagi ke teman-teman gitu kan. Saya nggak mau karena ngambil duit saya dari bisnis gitu ya. Nah, ketika Anda menaikkan nilai Anda teman-teman, itu di yang lain Anda bisa jadi ladang pahala Anda untuk berbuat kebaikan. Kebayang ya? Kan tadi itu naik tuh kan, dapat penghasilan tuh. Udah yang lain mah gak usah ditolak, bagi-bagi aja. Jadi kalau saran saya buat Mas atau Akangnya atau Mbaknya, sah saja Anda menaikkan harga Anda. Pilih-pilih, monggo silahkan. Ya, itu dalam rangka upaya Anda menghargai diri Anda sendiri. Ide dari saya buat kamu, buat kalian adalah kalau Anda bisa desain, bisa layout, bikin konsepnya sendiri, teman-teman. Itu ide dasar awal saya sebenarnya teh. Saya punya bisnis, salah satu bisnis saya Mas adalah di dunia desain grafik, di mesin kreativitas namanya. Saya punya produk banyak, FB Canvas Generator, CSO Kit segala macam. Idenya gini Kang, ini nih fresh graduate nih orang-orang desain tuh kan. Tapi saya tahu orang desain itu kecenderung menghargai dirinya sendiri rendah. Walaupun saya rendah, saya kasih ya oke lah 7 juta, 8 juta gitu. Di saat orang lain cuma hariin 2 juta gitu kan. Oke lah 10 juta segala macam. Terkumpul lah modal katakanlah saya keluarin 30 sampai 50 juta. Saya bisa ngerti internet, saya puterin, kumpulin sekian ratus desain, saya jual secara internet. Sekali launching 1.200 produk sales terjual. 1.000 terjual, 1.000 dikali harga 500.000 berapa? 500 juta modalnya berapa? 30 juta. Padahal modalnya adalah kemampuan mereka loh. Nah, kebayang kalau Anda punya kemampuan kayak mereka, tapi punya mindset bisnis tuh. Itu kekuatannya. Jadi bisa langsung dimainkan sendiri. Tadi saya ngobrol dengan Kang Ruli, Mas Ruli punya pondok IT. Kekuatan teman-teman santrinya luar biasa. Tinggal satu yang kurang apa itu? Punya mental wirausaha dari para santrinya. Jadi bukan lagi nanti pondok IT itu nanti kerjanya di lulusan enggak. Kita yang buat sendiri itu perusahaan. Yang apa.com itu tuh kita loh gitu. Kita bisa punya mental usaha gitu. Karena itu yang saya lakukan sekarang sama teman-teman. Saya sadar saya gak bisa IT, saya kerja sama orang lain. Kita mental usaha, mereka misalkan punya skill teknikal, kita kerja sama, bagi hasil dan seterusnya. Ya gitu Mas. Oke. Jadi bisa jadi inisiatif. Jadi nggak masalah ya, masalah. Menghargai diri sendiri. Satu pertanyaan lagi singkat aja Kang, bagaimana pandangan Mas Dewa terhadap konsep bayar seikhlasnya yang diterapkan di kafe gitu ya. Ini ada sebut nama, nggak usah saya sebutin. Lalu jika saya terapkan di bidang pekerjaan saya, apakah nggak malah bikin nilai jasa saya jadi tambah rendah? Apakah saya masih bermental miskin dengan sikap ini? Oke, kalau saran saya, kalau misalkan Anda punya income stream yang lain, revenue stream yang lain, itu boleh saja kayak begitu. Mungkin itu menjadi wasilah dakwah atau wasilah berbagi Anda. Ya, sama kayak saya kalau dalam kayak begini kajian apapun, bahkan seminar komunitas, besok saya di Banjarmasin, terus kemarin di mana, saya nggak pernah minta bayaran dan nggak mau juga saya bayar. Kalaupun dibayar balikin lagi udah. Loh kok Kang kok bisa begitu? Karena duit saya bukan di situ Pak. Duit saya ada di bisnis, saya punya bisnis. Kenapa royalti buku saya disedekahkan? Karena duit saya bukan dari royalti. Kebayang ya?
Jadi bisa kayak begitu gitu loh. Boleh seikhlasnya asalkan punya yang lain. Yang parah adalah Mas hanya satu-satunya itu. Kan jadi kasihan ke dianya gitu loh. Seikhlasnya pas dapat kenyataan ya Allah tidak dihargai begini itu kan. Jadi malah dia sendiri yang ngecap dirinya sendiri jelek kan. Jika kalau saran saya boleh kayak begitu asalkan yang lain udah punya pipa yang baru gitu.